Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini tamu saya dari komunitas Pelita, yakni Pesantren Literasi Semesta. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan teman-teman dari komunitas Pelita setelah yang berikut ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas dan saya sudah kedatangan tamu nih pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Malam ini teman-teman dari komunitas Pelita yakni Pesantren Literasi Semesta. Ada Mbak Lina Mariani. Assalamualaikum Mbak Lina. Waalaikumsalam Mbak Ani. Makasih sudah datang di studio. Ada juga Mbak Faridatul Amania. Saya panggil Mbak Farida gitu ya. Assalamualaikum Mbak Farida. Waalaikumsalam Mbak Ani. Terima kasih sudah hadir di studio malam ini. Dan kita mau kenalan dulu nih sama komunitas Pelita, yakni Pesantren Literasi Semesta. Ke Mbak Lina dulu. Ini komunitas yang bergerak di bidang apa Mbak? Dan kapan terbentuknya komunitas ini? Komunitas Pelita masih baru, masih baru 2023 kemarin itu terbentuk pada bulan Juli. Juli ya, oke. Berarti 1 tahun dong? 1 tahun, masih baru. Masih seumur jagung ya? Iya, benar sekali. Oke. Sampai sekarang sudah ada berapa ini anggotanya? Komunitas Pelita ini kan sifatnya eksklusif. Maksudnya eksklusif itu beda dengan komunitas lain. Komunitas kami itu anggotanya tidak banyak, dibatasi dalam setiap tahunnya hanya 10 orang. Dalam 10 orang itu pengasuh itu kan dalam komunitas Pelita itu nggak ada ketua gitu. Waktu oh itu tidak kan ada Cuma, kepengurusan ya? Iya nggak ada kepengurusan karena basisnya itu pesantren. Sesuai dengan namanya pesantren gitu. Jadinya nggak ada ketua, nggak ada apa. Jadinya yang ada hanya pengasuh sama anggota saja. Pengasuh dan anggota. Oke, pengasuhnya siapa nih? Liza Ulfa Maisura. Oh, Mbak Liza. Halo Mbak Liza. Pernah juga loh jadi tamu saya di Ngobras. Iya, sebenarnya beliau bisa hadir cuma kebetulan sekarang pemberangkatan anaknya itu ke pondok. Oh, begitu. Yes. Oke. Baik. Itu komunitasnya bergerak di bidang apa, Mbak Lina? Sebenarnya umum. Sebenarnya umum, kita ranahnya umum. Cuma yang ditekankan karena itu adalah kepedulian kita kepada pendidikan, pendidikan kita yang ada di Kabupaten Sumeneb. Untuk pertamanya itu kita yang 10 orang itu semuanya dari guru. Guru? Iya, semuanya dari guru. Ada yang saya sendiri dari Kepulauan Raas. Pulau mana? Kepulauan Raas, iya. Kemudian Ibu Yana ini dari SDN Gapura Barat. Oh, Ibu Yana, oke. Iya. Kemudian ada juga dari Kalianget. Ada juga Gresik Putih gitu. Di yang yang dekat-dekat dulu, maaf. Maduranya kental banget. Maduranya ya. Maduranya kental banget. Agak-agak grogi gitu ya. Iya, soalnya pertama. Tenang-tenang aja Mbak Lina, karena memang selalu ada pertama untuk segala hal. Iya, mesti. Kalau nggak dicoba tidak akan pernah ke depannya. Oke, lanjut. Kita itu pengasuh pengennya, Bu Liza itu pengennya semua yang 10 itu mencapai kesuksesan dalam hal literasinya. Oke. Karena kita efeknya ada anak di belakang kita gitu kan, ada anak kita sendiri gitu. Apalagi kalau literasi ini ditekankan selain sama sih tujuannya seperti komunitas-komunitas nasional, yaitu baca gitu kan ya, tulis, kemudian lebih ditekankan ke karakter ya, karakter. Pembentukan karakter siswa ya. Pembentukan karakter.
Jadinya tapi kan lebih umumnya kita menulis gitu kan ya, baca, tulis, kita ditekankan itu ke dulu, kemudian masalah karakternya itu bisa di dalam kesehariannya kita. Dibentuknya itu, apapun masalah yang terjadi, baik di pendidikan yang tempat kita bekerja ataupun di lingkungan, itu kita sharing selalu. Seperti itu. Iya. Okay. Kalau masalah tempat masih belum ada, Mbak. Oh, jadi base campnya belum. Tapi selama kita ini aktifnya di WA. Oh, aktifnya di Iya, WA. Oke. Aktifnya di WA. Oke. Untuk Mbak Farida, tadi kan sempat disampaikan sama Mbak Lina kalau fokus ke karakter ya, pembentukan karakter. Itu pembentukan karakter seperti apa sih yang digenjot oleh komunitas pelita ini, Mbak Farida? Selama ini yang berjalan, karakter yang digenjot itu yaitu mengenai anak yang bisa bertata krama dimanapun mereka berada, di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah. Jadi diutamakan memang karakter, selain juga mereka bisa nantinya bisa berkarya. Sebenarnya lebih penting mana sih, Mbak, karakter dengan IQ-nya gitu? Sebenarnya sopan santunnya. Ya, sebenarnya kalau ditanyakan penting ya sama penting ya. Cuma kita itu mengutamakan karakter sesuai dengan ada pepatah yang mengatakan adab dulu baru ilmu. Oke. Jadi emang ditekankan ke adab dulu penguatan karakternya ya. Contohnya seperti apa? Saya kalau bisa saya jabarkan dulu ya. Kalau anak yang sudah mempunyai karakter, otomatis mereka bisa mencari ilmu atau bisa mendapat ilmu dengan mudah. Gitu. Contohnya, ketika saya mengajak anak-anak untuk bisa berkarya, yang diutamakan mereka harus bisa bersikap baik dulu kepada lingkungan, kepada guru, kemudian baru diajarkan untuk menulis yang baik, membaca yang benar gitu. Jadi memang yang pertama kali diajarkan sopan santun dulu ya, adab dulu ya. Seperti yang ilmu-ilmu yang ditekankan di pesantren ya, kental banget ya. Oke. Sampai saat ini realisasinya gimana, Mbak Lina? Kalau realisasinya tergantung sama kita kan. Kita ada di tempatnya kita masing-masing. Dan karakternya anak kepulauan sendiri sama di sini itu agak berbeda. Bedanya apa tuh? Karena bedanya kebanyakan anak kepulauan itu hanya hidup bersama neneknya, mbahnya gitu. Otomatis mereka itu istilahnya kurang kasih sayang dari orang tuanya, karena memang terbiasa hidup terpisah barangkali ya. Orang tuanya kan merantau. Kan? Ada yang ke Bali, terutama di Raas itu banyak Bali gitu. Kalau ke Bali itu hampir 90% kayaknya itu. Ada juga yang keluar negeri ya? Ada, seperti terlalu, Malaysia? Tapi enggak terlalu. Tapi yang paling banyak itu ke Bali. Ada yang ke Jakarta juga. Ke Jakarta hanya sedikit, kebanyakan Bali gitu. Semuanya ke situ. Apa pengaruhnya, Mbak? Anak itu tinggal bersama kakek neneknya dengan tinggal bersama orang tuanya? Sangat berpengaruh. Banyak sekali ya. Otomatis kan sebenarnya siswa bersama guru itu hanya berapa jam di sekolah. Paling banyak itu bersama orang keluarganya di rumah. Sebenarnya anak baik indahnya itu tergantung sama keluarga. Makanya kan Rasulullah bersabda kan, madrasah ula itu, madrasah pertama itu adalah ibu. Iya, madrasah ula itu adalah ibu. Makanya literasi ini nanti umum, Mbak. Bukan hanya sesama pendidik, tapi seandainya ada ibu rumah tangga yang mau gabung dengan kami, monggo gitu.
Kita akan gembleng karena tidak ada, kan banyak di luar sana ibu rumah tangga sambil menulis juga, ibu tangga sukses kan mendidik anaknya di rumah begitu. Kita sebagai orang tua kedua di sekolah juga akan mensupport gitu, akan memberikan sesuatu yang seperti pengetahuan umumnya gitu kan dikasihkan juga. Tapi yang paling berdampak itu kasih sayang kedua orang tua di rumah begitu. Kalau anak-anak di mana tadi kalau kepulauan ya karakternya salah satunya adalah dia tinggal dan mendapat kasih sayang dari kakek neneknya. Tapi itu dirasa masih kurang ya kalau kurang banget. Tidak bersama orang tuanya. Iya, karena kebanyakan apalagi neneknya itu banyak yang sudah usia lansia itu. Jadi amitnya ya. Saya mau ke sekolah, yang penting nyangklong buku gitu, tas, tapi nggak nyampe ke sekolah. Kita sebagai guru kadang nyari gitu kan, kita ketahu kemana ini si A, nggak ada gitu kan di rumah, di sekolah gitu kan ya. Terus di rumah juga nggak ada, kita pernah visit ke kabur. Taunya ada di mana? Ada di pantai. Ada di lumayan dia masih di pantai, tidak nongkrong di mana-mana ya kan. Kebanyakan kan masih anak kecil itu kan main di itu. Mas, dari mana kamu kok siang? Itu jam 9 itu baru datang gitu kan. Jam 9 baru datang. Dari mana gitu kan? Enggak ada. Terus tak tanyakan ternyata itu di pantai, main di pantai gitu. Itu kan logatnya seperti itu kan. Itu di pantai gitu. Jadinya kita sebagai orang tua kedua merasa terpanggil gitu. Bagaimana meskipun mereka bukan darah daging kita gitu kan ya. Bagaimana mereka itu kasih sayang itu tercukupi walaupun hanya dari seorang guru gitu. Jadinya kebanyakan dari mereka itu kalau seperti ini liburan agak panjang gitu kan, mereka punya WA gitu. Bu kapan balik ke Raas begitu, Pak kapan gitu, kita sudah ini gitu. Oh iya nanti kalau sudah masukkan. Miris memang. Miris ya. Apa sih yang hal yang paling membuat Mbak Lina dan Mbak Farida itu sangat terpanggil dengan kondisi seperti itu? Ya silakan. Kalau saya pribadi sebagai guru itu merasa sangat terpanggil untuk terus mendidik anak-anak, terutama dalam hal bertata krama atau mempunyai karakter yang baik. Karena zaman sekarang ini kan sudah zamannya gadget, betul. Jadi anak-anak kalau saya perhatikan, karena saya kebetulan sekarang mengajar di kampung halaman sendiri, itu keseharian mereka di Gapura Barat. Di Gapura Barat, kalau saya perhatikan rata-rata anak-anak itu sibuk dengan gadgetnya. Jadi waktu untuk membaca atau membuat karya sesuai usia mereka sangat sedikit sekali mereka gunakan itu. Makanya saya berusaha mengajak terutama anak-anak didik saya untuk bisa mempunyai karya dan sendiri. Mampu berliterasi gitu. Seperti itu ya. Kalau Mbak Lina? Kalau saya selain pembentukan karakter itu lebih diutamakan gitu ya. Sama sih seperti Bu Yana juga. Saya mengajak murid saya gitu kan ya untuk berkarya, biar mereka itu tidak sibuk dengan dunianya mereka yang terlalu kental dengan main di pantai gitu. Jadinya saya mengajak mereka apa sih Bu literasi gitu kan, bagaimana sih untuk mempunyai karya seperti ibu gitu. Qadarullah kemarin saya seperti yang sudah dapat arahan dari Bu Liza gitu kan ya. Kita di literasi kan dibebaskan. Kita mau ikut event apapun untuk untuk mengembangkan kompetensinya kita, kemampuannya kita. Jadinya saya salurkan kepada anak. Ayo ini ada event gitu. Event kemarin bulan Februari kemarin. Bulan Februari kemarin saya ikut gitu. Yang diadakan film, alhamdulillah saya terpilih dari 7.000 orang se-Indonesia. Keren banget. Aduh 7.000 loh. 7.000. Saya kirim esai ke sana dengan. Itu di apa? Kategori apa, Mbak? Kategori nasional. Iya, enggak maksudnya
literasi apa? Menulis ya. Dulu, Temanya? esai. Temanya Bebas. tentang bebas. Tentang apa namanya ya, pendidikan juga yang sehari-harinya gitu saya mengangkat di sekolah saya dengan ala kadarnya gitu. Qadarullah terpilih. Nominasi atau sudah juara nih? Tidak ada juara. Tidak ada juara, hanya terbaik gitu ya. Terbaik. Ada berapa gitu. yang dipilih? Yang dipilih itu adalah 19 orang. Dari 7.000 lebih. Orang, wow, ya. Keren. Kemudian yang 1.019 orang itu kita melakukan pengimbasan kepada anak didik kita atau di instansi lain. Nah, qadarullah saya mengajak dulu, saya konsultasikan dengan kepala sekolah begini-begini, nanti ini hasilnya gitu. Kemudian karena ada target kan ya biasa, ada target saya tidak memenuhi di situ, jadinya saya pindah ke sekolah lain. Saya kerjasama dengan kepala sekolah SDN Jungkat 2. Alhamdulillah disupport. Di sana banyak siswanya, bahkan ada kelas 1 yang juga ikut menulis. Kelas 1 apa itu? Kelas 1 SD. Oh, iya. Iya. Oh. Dengan bahasanya Tulisannya mereka. apa? Tulisannya apa? Tentang mengungkapkan terima kasihnya seorang murid kepada gurunya. Iya. Wah, itu masuk kategori juga? Iya, yang WLS namanya, wisata literasi siswa. Oh, yang guru, ada kategori lain untuk siswa, untuk guru juga dan ada. Kepala sekolah. Wow, itu menyisihkan Saya 6 berapa? bulan itu. Menyisihkan berapa orang? Yang siswa kelas 1 itu? Yang mau yang juga karena kita itu kan ikut dalam forum gitu ya. Yang mau membukukan karyanya gitu, yang dimasukkan ke sana. Tapi bagi mereka yang masih ini namanya kepulauan sama seperti saya gitu yang menengah ke bawah, saya buat bank ini. Nanti kalau besok-besoknya sudah rampung, saya mau jadikan buku antologi lagi begitu. Bank buku maksudnya? Iya, bank bukunya gitu. Kan antologi, dijadikan satu buku gitu. Seperti itu. Wah, keren ya. Dengan seperti itu, mereka itu sibuk dengan imajinasinya. Ini ya Bu, ini mereka jadi mengalihkan begitu, iya. ke hal-hal lain biasanya termasuk gadget ya. Jadinya sudah berkurang. Oke. Bahkan dengan seperti itu namanya apa kalau seperti ibu tuh kan celoteh anak gitu ya dengan sendirinya. Itu apa kalau seperti itu? Itu disebut dengan penulis. Penulis itu nanti tak rentetan itu, tak jelaskan. Mereka semangat dengan saya. Kalau begitu saya pengen jadi penulis Bu, gitu. Oh, oke. Iya. Iya, mungkin juga karena anak-anak itu kan kiblatnya kita ya, orang dewasa ya. Iya, benar. Jadi apapun yang dilakukan mereka niru-niru aja karena memang belum tahu kan dampaknya atau seperti apa. Oke. Untuk di komunitas pelita sendiri kan tadi belum ada base camp-nya ya, tapi komunikasi tetap di WAG ya. Aktif, alhamdulillah. Aktif di WAG. Oke, kegiatan apa saja nih? Itu Mbak Yana apa Mbak Farida gitu? Kalau ini kalau biasanya ini saya mempunyai banyak dua nama panggilan ya. Mempunyai satu nama Faridatul Amaniyah, tapi kalau teman-teman bisa dikatakan teman yang baru, tempat saya mengajar di tempat yang baru, misalnya manggilnya Farida. Tapi kalau teman-teman di daerah saya, ya sudah bestie. Manggilnya Yana. Iya. Berarti saya masuk kategori Farida dong. Iya. Bisa, Yana bisa. Karena mungkin kita kan bukan hanya kali ini berjumpa, mungkin di masa-masa yang akan datang bisa berjumpa kembali. Iya benar. Mbak Farida, ini apa saja sih kegiatan dari komunitas pelita yang memberikan inspirasi gitu buat banyak orang, terutama untuk anak-anak yang ingin antusias belajar tentang literasi? Pelita sendiri selama ini mengajarkan atau membimbing kami para anggotanya untuk aktif berliterasi, dalam hal ini literasi membaca dan menulis. Jadi kami dibimbing untuk bisa menjadi penulis yang baik gitu. Sehingga saya sendiri sebenarnya merupakan penulis pemula, guru penulis pemula, baru belajar menulis semuanya pemula tahun ya? 2021 kalau tidak keliru. Jadi belajar bersama, asik dong. Iya, belajar bersama dan apalagi alhamdulillah kalau sudah sambil lalu tur kita kemarin kan qadarullah gitu ya. Maaf Bu Yana.
pada awal tahun ya, Januari kita ke Malang gitu. Ke Malang pada 2023 bulan November, kemudian Januari pertamanya, lagi. yang keduanya itu. Oh, oke. Jadi Pada menulis sambil tour. Iya dong. Oh, keren. Pada bulan Februari kemarin ya, bukan, kita semuanya itu kan ada 10 orang gitu kan ya. 10 orang yang dibina sama Bu Liza, alhamdulillah 5 orangnya itu dapat penghargaan semua. Keren. Penghargaan apa itu? Bermacam-macam. Ada yang komunitas terbaik. Kemudian yang Bupatmi itu adalah kepala sekolah. Disapa dong teman-teman yang dapat ini. Halo Pak Rahman yang kemarin itu ngisi di sini. Oh, kepala sekolah. Kepala Iya, sekolah. iya. Itu Apa dari itu? komunitas. Itu dari komunitasnya. Kategori Kalau Bupatmi, komunitas. Penghargaannya dari yang kita ikuti kemarin dari Iginos. apa itu? Komunitas juga. Komunitas. Tapi eventnya yang kita ikuti. Eventnya apa? Eventnya lingkupnya apa? Nasional apa? Nasional. Wah, keren banget. Iya. Terus yang kita halo Mas Rahman gitu ya. Iya. Halo Mas Rahman. Kemudian yang nomor 2 itu adalah Bupatmi. Halo Bupatmi. Halo Bupatmi. Dari kepala sekolahnya. Oke. Kalau kita bertiga, saya sama Bu. Empat orang sama Bu. Oh iya, sama 4 orang. Siapa? Bu Jayanti. Halo Bu Jayanti. Halo. Soalnya sudah lama nggak ketemu, dia merupakan alumni. Oke. Kemudian Bu Farida sendiri sama Pak Edi. Halo Pak Edi. Yang mana orangnya saya nggak tahu. Pak Edi halo gitu aja. Nggak hadir ke sini. Iya. Kita berempat merupakan apa puisi kategorinya? terbaik. Penulis puisi terbaik. Ya. Boleh dong saya kepengen dicontohin puisinya kayak gimana gitu. Punya saya nggak ada di laptop. Saya sebentar ya, saya lihat di drive dulu. Dan juga jangan lupa ya untuk teman-teman dari komunitas Pelita dan juga teman-teman yang lain untuk like, comment, and subscribe acara kita malam ini di Ngobras ya, melalui channel YouTube RRI Sumeneb.net. Jadi harus rame loh nanti ya, Bu Farida sama Mbak Lina. Harus rame yang nge-like ya. Oke, gimana nih contoh puisinya? Boleh dong? Iya, sebentar. Sambil lalu ditambahkan. Mbak Lina sedang puisi, mencari ya. sesuatu. Kegiatan yang sudah dilakukan selain bimbingan, tadi ada misalnya di grup itu diinfokan kalau ada event lomba, sehingga ya kemarin seperti yang dikatakan oleh Mbak Lina, kami bisa menjadi 10 penulis puisi terbaik nasional loh. Ya. Keren banget. Kemudian juga kami itu diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan sendiri di sekolah. Di tempat kerja masing-masing. Okay. Sehingga saya pribadi itu ya sudah membimbing murid saya, murid kelas akhir kemarin itu menulis puisi dan sudah membukukan puisi mereka dalam sebuah antologi puisi dan sudah di-launching saat perpisahan kemarin. Oh, keren. Ini benar-benar komunitas yang inspiratif nih. Udah ketemu puisinya? Udah ketemu. Boleh. Yuk kita dengarkan. Sebelum saya membacakan puisi yang kemarin dapat penghargaan, di literasi kami pesantren ada lulusnya juga itu, Mbak. Ada apa? Ada lulusnya juga. Lulusnya. Oh. Yang 10 itu kalau lulus dikasih kebebasan sama Bu Liza, mau keluar dari komunitas yang sekarang kemudian mendirikan yang sendiri. Lain, ya, itu disupport juga gitu, atau masih tetap di sini juga. Ini kriterianya yang dinamakan lulus. Kalau kita sudah dapat 1 buku solo, kemudian kita mengimbaskan kepada anak didik, begitu, kemudian dibukukan. Itu sudah lolos. Kalau penghargaan nasional masuk nggak kategori? Ya. Tapi kalau masih belum dapat mengimbaskan kemudian mencetak suatu buku gitu, masih belum. Wah, keren ya. Jadi memang istilahnya begini, mungkin kata Mbak Liza, kamu boleh deh keluar dari komunitas, bikin komunitas baru, tapi harus ada regenerasinya dulu nih. Benar sekali. Jadi nggak putus di situ mata rantainya ya gitu. Kan. Wah, keren. Makanya kan salah satu prinsipnya itu belajar sepanjang masa. Belajar sepanjang masa dan
tidak pernah lelah ya, usia berapapun kalau kita selalu haus akan ilmu pasti akan selalu belajar gitu ya. Karena semakin kita tahu hal-hal baru, itu semakin kita sadar, aduh kita ini belum ada apa-apanya gitu. Betul sekali ya. Oke, silakan. Iya, judulnya Syair Cinta Sang Pencipta. Sejenak dalam kesendirian, mengasah ketumpulan paras langit kebiruan. Memberi ruang untuk bernafas, mentadburi syair-syair pencipta. Selaras, menyejukkan dan menenteramkan segumpal daging yang selalu bergejolak. Sang ilustrasi memberi kuasa untuk memperdalam ilusi diri, memakrifatkan yang esa. Sebagai pondasi menjulang tinggi di antara puing-puing rapuh hawa nafsu. Syair-syair cinta tertuai dalam kalam mulianya, sebagai pedoman nafas bersanding sunnah kekasihnya. Sungguh aku mulia dalam agama yang diridhoinya. Syukur tak terhenti dalam setiap takdirnya. Keren. Itu tadi yang dapat penghargaan nasional ya. Aduh, selamat deh sekali lagi untuk teman-teman dari komunitas Pelita. Terus berkarya, terus memberikan inspirasi untuk kita semuanya, dan juga terus semangat untuk melahirkan regenerasi penulis-penulis baru ya kan. Amin, yang masih amin, muda-muda tapi sudah levelnya udah nasional nih ya kan. Baik, terima kasih loh sudah jadi tamu saya di Ngobras. Mudah-mudahan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin dengan komunitas yang lain, dengan topik-topik yang lain. Salam untuk Mbak Liza dan untuk semua teman-teman di komunitas Pelita, terutama untuk yang tadi sudah disebutkan yang mendapatkan penghargaan nasional tuh kita apresiasi banget. Proud of you, all of you. Mohon dukungannya selalu. Baik, terima kasih. Semoga terus menginspirasi. Ngobras saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.